Ya, lagi-lagi tertahan di zona 1789, lalu kemudian dia sempat turun kembali, dan bahkan kalau Anda lihat pergerakannya sempat menyentuh zona 1772.20, lalu kemudian rebound sampai 1783 dan akhirnya ditutup 1778. Pasca FOMC kemarin kita sudah mendapatkan ada rencana ataupun kemungkinan bahwasanya dot plot menunjukkan harapan dari para pembuat kebijakan di Fed bahwa mereka akan mulai menaikkan suku bunga di tahun 2023. Ya, mungkin saja sekitar 2 kali atau bahkan ada 1 kali di tahun 2022. Nah, itu menandakan bahwasanya mereka juga mulai akan membahas terkait dengan taper. Tapi keputusannya belum jelas bagaimana dan juga kapan waktunya. Nah, inilah yang akan masih menjadi tanda tanya bagi pasar. Itulah sebabnya pula emas cenderung mengalami kenaikan tapi yang relatif terbatas, tapi juga untuk mengalami penurunan. Di situ adalah sisi demand yang muncul untuk mempertahankan posisi emas supaya tidak terjun terlampau dalam. Nah, yang jadi perkara adalah dalam 1 bulan ke depan setidaknya FOMC meeting di bulan Juli masih tetap menjadi tanda tanya. Apalagi tadi malam Powell sempat memberikan statement kembali, tapi kabar bagusnya adalah Powell sendiri mengatakan bahwasanya Fed tidak ada rencana untuk menaikkan suku bunga lebih cepat. Artinya, di sini dia mencoba mengklarifikasi supaya respon market tidak terlalu overreact. Terkait dengan FOMC dot plot, itulah rencana yang mungkin saja bisa berubah tergantung dari data ekonomi. So, kita masih tetap dalam dunia yang terbuka dan bisa saja hal tersebut belum akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, kemudian pejabat Fed lainnya, Daly di sini mengatakan bahwasanya mereka sendiri tidak berpikir tentang suku bunga tersebut. Jadi tidak ada pembahasan terkait dengan kenaikan suku bunga, tapi yang tentang taper sendiri memang mereka sudah mulai berdebat. Tapi di sini yang harus digarisbawahi adalah mereka masih berdebat. Memperdebatkan apa? Memperdebatkan waktunya. Jadi kita masih tetap tanda tanya. Dan berarti ini kembali skenario awal adalah terkait dengan Jackson Hole Symposium yang akan menjadi waktu yang sangat difavoritkan oleh para analis, para ekonom terkait dengan pengumuman dari taper tersebut. Dan ingat, saat dia mengumumkan, kemungkinan actionnya itu kemungkinan di akhir tahun 2021 atau di awal tahun 2022. So, itu adalah figurnya. Jadi itulah yang mengakibatkan kenapa dolar mengalami penurunan, lalu kemudian emas cenderung stagnan, tapi juga perlahan tapi pasti mencoba untuk mendobrak area 1789. So, kita akan lihat untuk pagi ini saja kita mengalami masa atau fase sideway yang bergerak di antara 1777 sampai 1780. Kita akan lihat apakah dia akan sentuh bottom terlebih dulu lalu kemudian rebound, atau justru mengalami kenaikan terlebih dulu lalu kemudian tertekan lagi. Nah, tapi jangan lupakan bahwa malam ini akan sangat banyak data yang harus kita perhatikan, dan ini sudah menjadi rahasia umum bahwasanya Fed akan tergantung pada data-data seperti manufacturing ataupun service PMI. Kita lihat technical view untuk kali ini 23 Juni 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 23 Juni 2021 jam 11.58 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat terlebih dulu outlook dari DXY dan juga dilanjutkan dengan Treasury Yield. Nah, ini adalah grafik daily yang ternyata mengalami penurunan. Kalau misalkan Anda lihat di sini candlestick yang kemarin kita sempat bahas, bearish engulfing betul adanya ya, karena kemarin memang walaupun di pagi hari sesi Asia dia sempat spike tapi terjadi penurunan. Totally dia melemah ya, dia totally melemah. Kemudian berarti ini menandakan bahwa kenaikan di sisi kanan itu hampir sama atau kurang lebih hampir equal ya dengan bagian sisi kiri. Tapi kita belum bisa menyimpulkan apakah itu menjadi pertimbangan dia akan terjadi penurunan lebih lanjut atau tidak. Tapi yang jelas so far sesuai dengan kondisi dari price action-nya adalah candlestick. Nah, sementara kalau dari sisi MACD sendiri, kalau kita lihat potensinya mulai agak banyak ya, mulai agak banyak di sini histogramnya mulai memudar warna. Kemudian dia juga sepertinya tinggal menunggu dia menungkik, hampir mirip dengan kejadian yang di sebelah sini. Ini pun sama, lalu kemudian beberapa hari berikutnya dia mengalami penurunan, dan kita tinggal tunggu saja apakah bisa muncul bar ataupun histogram merah seperti ini apa tidak di bagian ini. Kalau ya, berarti kita sudah dalam tahapan mengendurnya ataupun melemahnya US dollar. Tapi hati-hati, kita masih belum ke arah big bullish untuk gold karena ini masih tetap membutuhkan trigger. Lalu kemudian kalau kita di grafik H4 nya sendiri lihat pergerakannya kemarin sesuai dengan apa yang kita arahkan.
kurang lebih 38,2%, dia sentuh bottom, lalu kemudian sekarang naik. Nah, sekarang pertanyaannya tentunya, apakah ini sudah saatnya dolar kembali menguat apa tidak? Oke, kita perhatikan terlebih dulu dari MACD. Ini kondisi yang kemarin semakin menukik, ya, lalu kemudian bar warna merah atau histogram berwarna merah. Tapi ingat bahwasanya yang kita perlukan adalah cross dari area 0%. Jadi kalau ini sudah crossover histogram berwarna merah, kita tinggal tunggu saja konfliknya adalah terkait dengan penembusan 0%. Kenapa? Karena kalau misalkan dia tembus 0%, berarti pelemahan atau tren penurunannya semakin kuat. Kalau seperti itu, berarti kita masih menunggu. Ini bisa saja spike kembali, entah itu bisa melewati area 9206 atau mungkin hanya sebatas di area 23,6% lalu kemudian turun. Kan bisa saja lebih rendah. Atau Anda bisa saja menggunakan teknik seperti ini, teman-teman. Anda bisa gunakan areal garis, kemudian yang paling dekat itu adalah areal resisten di areal atasnya seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini berarti kita memiliki padanan. Kalau misalkan ternyata dia mencapai katakanlah di areal resisten ini, ada kemungkinan dia turun terlebih dulu. Ingat hitungannya kalau misalkan lihat dari pola ini sebetulnya falling wedge ya. Falling wedge-nya berbedanya adalah falling wedge di areal kenaikan untuk DXY atau dolar. Jadi 1, 2, 3, 4 dan ini adalah kelimanya, berarti wave kelima atau hitungan kelima dia masih harus ada penurunan baru nanti dia akan up kembali. Sementara kalau kita lihat dari treasury yield, ya grafik H4 ternyata menunjukkan pergerakan yang cenderung stabil. Dia tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah juga, betul-betul berada di areal tengah ya, persis dengan apa yang kemarin kita sampaikan. Relatif dia mencari kemungkinan penurunan ya. Lalu kemudian saya tambahkan garis trendline seperti ini. Jadi kalaupun dia up, tantangan berikutnya adalah areal ini. Ini historical price-nya di 1,54, kemudian areal garis biru dan areal trendline merah. Nah, otomatis yang pertama di sini ini agak relatif kuat. Jadi kemungkinan bisa saja dia spike lalu kemudian dia nantinya turun. Kalau kita lihat dari MACD-nya, dia tentunya masih di bawah 0%. Warna histogramnya sudah mulai memudar, jadi kemungkinan potensinya dia ada kecenderungan bisa berbalik sendiri di bagian bawah. Kemudian kalau kita lihat dari daily chart-nya, kemarin juga potensi candle-nya sudah sangat tepat. Walaupun dia mengalami spike ya dengan adanya ini adalah piercing line, tapi Anda perhatikan candlestick-nya justru berwarna merah, dia mengalami penurunan. Nah, sekarang dia kurang lebih nempel di zona support ya. Trendline ini kita masih belum lihat karena dia belum terlalu banyak bergerak untuk hari ini. Technical view gold 23 Juni 2021 jam 12.00 waktu Indonesia bagian barat, high 1783.70 dan low 1777.00. Sementara running price 1781.90. Oke, apakah kemarin fail? Sebetulnya tidak ya. Kalau kita lihat dari candlestick-nya, areal terendah kemarin itu mencapai 1772.20, sementara stop loss kita di 1772.00. Jadi masih cukup selamat karena dia rebound dan ditutup 1778. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat lebih spesifik lagi, pergerakannya pasca dia turun sampai 1772.20, dia sempat rebound kembali sampai 1787. Ya, ini areal tertingginya, bahkan next candle-nya dia bertahap mantap sampai 1781, next candle berikutnya itu sampai 1782.90. Dan kali ini kita akan lihat ya dari kalau pergerakan daily chart-nya, sebetulnya di sini ada spinning top. Nah, spinning top ini sebetulnya bisa menjadi dua hal karena dia sifatnya indecision candle. Jadi kita sebutnya wait and see mode ya. Jadi investor akan cenderung menanti. Apa yang dinantikan yaitu terkait dengan data ekonomi nanti malam. Apalagi kalau misalkan kita dapatkan data-data yang cukup bagus, berarti itu akan memperkuat apa yang disampaikan oleh FOMC pekan lalu. Nah, untuk hari ini artinya kita akan bergantung pada data. Tapi kalau secara price action, candlestick masih 50-50, bisa bullish, bisa bearish ya. Yang terpenting adalah begini, kalau misalkan kita menghadapi spinning top seperti ini, kita lihat terlebih dulu area low kemarin 1772.20. Berarti itulah catatannya. Kalau misalkan malam ini dia tembus 1772.20, berarti confirm dia lebih cenderung mengalami penurunan ya, walaupun itu masih berjalan. Lalu kemudian nantinya penutupannya di mana, barulah kita bicara tentang tren esok harinya. Oke, kita lihat dari pola pergerakan ini. Areal tetap masih sama
sama, 179397 itu adalah area atasnya. Lalu kemudian saya tambahkan aja 1789 itu adalah area high kemarin. Kemudian untuk supportnya tentunya area low kemarin 1772. Kemudian zona 61,8% 1768 cukup berdekatan. Kemudian ini adalah area low di tanggal 18 Juni di 1761.00. Kecuali kalau misalkan terjadi penurunan, ingat bahwasanya kemungkinan good demand-nya akan berada di zona 1724, 1734. Itu didapatkan dari zonasi areal trendline yang saya tarik seperti demikian. Oke, kemudian kalau kita kembali ke grafik H4-nya, sekarang kita bukan masalah tentang double bottom ataupun tentang falling wedge, tapi ada hal yang cukup menarik di sini. Kalau misalkan kita tarik seperti ini sebetulnya lebih menyerupai kepada korelasinya adalah trend channel. Nah, trend channelnya bearish, tapi kalau misalkan lihat seperti ini, biasanya dia akan mengalami penurunan terlebih dulu, barulah nantinya dia tembus area resisten. Atau kemungkinan keduanya, kalau saya tarik areal bawah, kurang lebih seperti demikian, berarti kita mendapatkan teritori dari triangle, yang mana sifat triangle ini adalah symmetrical dan dia memiliki kesempatan atau peluang 50-50, baik itu tembus atas ataupun tembus bawah. Ya, ingat dengan materi yang pernah kami sampaikan di tahun lalu terkait dengan chart pattern analysis. Ya, jadi kemungkinan ini masih memiliki kesempatan yang sama. Ini berarti sesuai dengan apa yang terjadi di grafik daily chart, di mana tadi kita sudah mendapatkan areal dari spinning tops. Oke, kemudian kalau kita lihat dari grafik H1-nya sendiri, maka yang kita dapatkan adalah murni triangle. Ya, inilah symmetrical triangle, sangat cantik sekali. Lalu kemudian arealnya juga yang kedua, kita akan berada di antara arsir biru atas, ini berada di 1789, dan bawahnya adalah 1761. Or middle price itu akan berada di 1766, 1768 atau kurang lebih 1770. Kalau misalkan seperti ini, sebetulnya Anda bisa lihat sendiri, semakin sempit dan semakin dia tidak karuan. Ya, tidak karuannya karena dia sideway. Nah, inilah yang disebut wait and see mode atau lebih pada indecision candle. Yang saya tunggu apa? Yang saya tunggu lebih baik dia turun dulu. Walaupun mungkin turunnya bisa melewati area 1771. Artinya kalaupun kita melakukan territory buy di zona 1770 atau 17, ya lebih tepatnya pagi ini adalah 1772 ya. 1772 74, saya sih sebetulnya yang paling ideal itu berharap dia akan turun sampai 1766 ataupun 1768 terlebih dulu, barulah dia terpantau. Tapi itu akan melanggar dari zonasi triangle tersebut. Artinya, secara intraday, short termnya mungkin saja dia akan mengalami penurunan terlebih dulu sampai at least menjelang pembukaan sesi Amerika. Nah, setelah itu barulah kita akan lihat apakah efek data tersebut sudah diantisipasi apa tidak. Dengan estimasi kisaran 1761 akan menjadi zonasi yang sangat baik dan juga relatif ideal untuk zona buy. So, untuk pagi ini memang kita masih menyarankan untuk melakukan buy on dip 1772 ataupun 1774.40 dan targetnya adalah 1778.00 ataupun 1785.50 atau sedikit turunkan di 1784 ya untuk mengantisipasi. Stop loss-nya adalah 1766.00. Nah, nantinya kalau misalkan ini terkena stop loss, harap perhatikan nanti saja. Kalau misalkan Anda ingin entry lagi, saya sarankan tunggu setelah data Amerika. Nah, kemudian barulah kita lihat apa yang akan terjadi berikutnya. Apakah kita akan mengambil area buy di sini atau justru ini akan cenderung mengalami penurunan lebih rendah sampai zona 1788. Itulah pentingnya menggunakan stop loss dan juga risk management sesuai dengan kondisi equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.